Amanah kekhalifahan menurut keadilan ekologis tidak rakus di dalam mengambil, tidak serampangan di dalam merusak, dan tidak abai terhadap dampak bagi generasi mendatang. Menjadi khalifah berarti menjaga amanah, bukan menguasai bumi secara serakah. Ibadah tidak pernah terpisah daripada kepedulian ekologis. Salat, puasa, dan zikir seharusnya membentuk sikap hidup yang adil, termasuk adil terhadap alam, karena alam juga punya hak seperti manusia juga punya hak. Amanah kekhalifahan menurut keadilan ekologis tidak rakus di dalam mengambil, tidak serampangan di dalam merusak, dan tidak abai terhadap dampak bagi generasi mendatang. Salah satu cerminan pesan ekologi di dalam ibadah salat ialah hemat air dalam bersuci, karena berlebihan itu adalah dosa. Rasulullah SAW mencontohkan berwudu dengan satu mud, ya, dan mandi dengan satu sa', ya, jadi airnya sangat terbatas. Satu mud air setara dengan 0,688 liter, jadi sekitar 2 liter. Dengan demikian Nabi Muhammad berwudu dengan 0,688 liter air dan mandi dengan 2,752 liter, jadi hampir 3 liter mandinya Rasulullah. Karena kita maklum bahwa di sana kan padang pasir, sulit sekali air. Berlebihan menggunakan air dalam bersuci menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang disampaikan, janganlah berlebihan. Ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada israf, berlebihan di dalam wudu? Rasulullah menjawab, iya, dan dalam segala sesuatu ada israf. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Masjid Istiqlal ini mendapatkan penghargaan internasional dari Bank Dunia di Washington DC, karena masjid barusan ada rumah ibadah yang diwakili oleh masjid yang mendapatkan sertifikat AIDS dari Bank Dunia karena penghematan, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada setetes pun air wudhu di Istiqlal ini yang jatuh ke selokan, melainkan itu ditampung kemudian dikelola. Hadirin yang saya hormati, pesan sederhana ini amat mendalam. Kesucian spiritual harus berjalan seiring dengan kesadaran ekologis. Ketika isu ekologis disampaikan dengan bahasa iman, pesan itu lebih mudah diterima dan dipraktekkan. Salat yang khusyuk semestinya melahirkan sikap hemat air, cinta kebersihan, dan keengganan merusak alam. Di situ ekologi menemukan maknanya. Ketika iman tidak berhenti di lisan, tetapi hadir di dalam perilaku yang menjaga bumi sebagai rumah bersama. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejatinya tidak berhenti di langit, tetapi harus berdampak nyata di bumi. Spirit langit yang kita rayakan seharusnya juga menjelma menjadi aksi bumi, menjaga kebersihan kota, merawat alam pesisir, dan hidup lebih bijak. Menjadi khalifah berarti menjaga amanah, bukan menguasai bumi secara serakah. Karena itu Isra Mi'raj layak menjadi momentum pertobatan ekologis. Berhenti merusak, mulai merawat, dan menghadirkan rahmat bagi alam semesta. Kapasitas kita sebagai hamba dan kapasitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak mungkin kita sempurna menjadi hamba dan tidak mungkin sempurna menjadi khalifah tanpa dukungan dengan lingkungan alam
yang sehat. Semakin sehat lingkungan hidup kita, maka peluang untuk memperoleh kekhusyuan beribadah dan kesuksesan menjadi khalifah akan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya, dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun pembelajaran buat kita semua dengan hadirnya musibah surat cinta Tuhan itu kepada kita, terutama kepada bangsa Indonesia. Mari kita mengambil pembelajaran yang sangat berharga apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita. Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, anggaplah itu surat cinta Tuhan. Tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya, Dia menurunkan musibah dan tidak perlu lagi transit di neraka. Itu salah satu hadis. Salah satu tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia menurunkan lebih awal siksaan supaya nanti bisa tidak transit lagi di tempat penderitaan di neraka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, siapapun, mari kita sadar dengan peristiwa yang terjadi. Semoga Allah memberikan kesadaran kolegial, kesadaran kolektif, kesadaran ekologis kepada kita semuanya untuk senantiasa merawat alam semesta dan lingkungan hidup kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.